3 unit rumah terbakar, 1 orang penghuni rumah meninggal dunia. Akibat kabut asap, pemerintah Kota Jambi kembali berlakukan pembelajaran daring. Di Treskrimsus Polda Jambi sita 11 dokumen terkait kasus korupsi PT PN 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 18 Oktober 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Hajat Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, mengawali informasi Jambi hari ini, 1 orang penghuni rumah meninggal dunia pada insiden kebakaran 3 unit rumah di kawasan RT 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan. Dugaan sementara kebakaran itu disebabkan oleh arus pendek listrik PLN. 3 unit rumah di kawasan RT 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Rabu pagi terbakar. Api yang diduga berasal dari arus pendek itu menghanguskan seluruh bangunan, yang mayoritas dari material semi permanen. Kadis Pemadaman Kebakaran Kota Jambi, Mustari, mengatakan insiden kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik PLN. Meski api berhasil dipadamkan, namun seorang penghuni rumah meninggal dunia saat insiden kebakaran. Pada pagi ini kami menerima laporan dari masyarakat pukul 2:31 adanya rumah yang terbakar, 3 unit rumah, dan spontan kita sampai ke lokasi 6 menit. Dari kejadian kebakaran, dugaan itu adalah karena korsleting listrik. Akibat insiden itu, korban ditafsir mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati saat akan meninggalkan rumah, memperhatikan kondisi jaringan listrik, dan mencabut sambungan saluran gas sebelum keluar rumah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, belasan hektar lahan milik warga yang berada di Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo terbakar. Lahan dengan mudah terbakar karena merupakan semak belukar. Sekitar 17 hektar lahan milik warga yang berada di Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo terbakar. Kebakaran lahan semak belukar di kebun karet dan sawit ini terjadi sejak Senin kemarin. Tim Satgas Karhutla yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan Damkar Tebo harus berupaya memadamkan api agar tidak meluas hingga Rabu siang. Sekretaris BPBD Kabupaten Tebo Ahmad Roni mengatakan, Satgas Karhutla yang tiba di lokasi sejak Senin lalu terus berupaya memadamkan api dari siang hingga malam hari. Angin yang kencang membuat tim Satgas kewalahan memadamkan api yang cepat meluas ke lahan di sekitarnya. Kita sudah deteksi sekitar 17 hektar luasan yang terbakar hari ini. Ini yang terbakar pada kapan, Bang? Terbakar pada 3 hari lalu. 3 hari lalu. Baru hari ini bisa padam ya? Hari ini kita melakukan pendinginan karena kita lihat tadi ada beberapa titik api, walaupun masih kecil mesti kita padamkan. Hingga Rabu siang, tim Satgas masih berupaya melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kebakaran. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Muara Jambi. Kebakaran lahan kali ini terjadi di lahan semi mineral kawasan perkantoran Bupati Muara Jambi. Usai mendapat laporan dari masyarakat, tim Satgas Karhutla Kabupaten Muara Jambi langsung menuju lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada Selasa kemarin itu sempat membuat panik tim Satgas Karhutla karena terjadi di lahan kawasan perkantoran Bupati Muara Jambi. Kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menjalar ke lahan lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi dan dibantu 2 unit mesin pompa air. Saat ini tim Satgas Karhutla belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di lahan milik Pemkab Muara Jambi tersebut.
kita mendapatkan laporan dari warga sekitar bahwa terjadi kebakaran di sekitaran komplek perkantoran mereka. Dan kita sudah memerintahkan pada teman-teman BPD untuk mengambil langkah-langkah konkret. Kita sudah mengerahkan 2 unit damkar, kemudian juga kita mengerahkan 3 unit mesin kita BPD. Dan seperti kita saksikan bersama-sama, yang mudah-mudahan bisa kita kendalikan. Lahan yang terbakar merupakan lahan semi mineral. Proses pendinginan terus dilakukan tim Satgas Karhutla untuk memastikan api benar-benar mati. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kabut asap kebakaran hutan dan lahan semakin pekat menyelimuti kota Jambi. Dari perhitungan alat ukur, indeks standar pencemaran udara mencapai 143 mikrogram per meter kubik. Kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan semakin tebal menyelimuti kota Jambi. Kabut asap itu membuat jarak pandang semakin berkurang dan mempengaruhi kualitas udara di kota Jambi menjadi sangat tidak sehat. Dari perhitungan alat ukur ISPU menunjukkan partikulat mencapai 143 mikrogram per meter kubik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengatakan, semakin tebalnya kabut asap itu karena dipengaruhi gerakan angin yang mengarah ke kota Jambi. Semakin menebalnya kabut asap itu membuat Pemkab Jambi telah mengambil kebijakan, salah satunya kembali memberlakukan pembelajaran secara daring bagi pelajar mulai tingkat PAUD hingga SMP dan sederajat. Ya Bang. Oke, kualitas udara Kota Jambi pagi ini tadi dimulai dari jam 4.30 sudah menunjukkan tanda bahwa parameter PM 2,5 yang terhitung sesaat itu sudah menginjak ke titik tidak sehat. Untuk mencegah meningkatnya kasus ISPA, masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi kembali memberlakukan pembelajaran daring bagi pelajar, mulai tingkat PAUD hingga SMP dan sederajat. Kebijakan itu seiring dengan semakin menebalnya kabut asap dampak Karhutla. Pemerintah Kota Jambi kembali mengambil kebijakan memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring untuk pelajar mulai tingkat PAUD hingga SMP di lingkup Kota Jambi. Kebijakan itu diberlakukan setelah dilakukannya analisa semakin pekatnya kabut asap di Kota Jambi. Kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi masuk kategori tidak sehat. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Jambi nomor 21/EDR/HKU/2023 tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada masa kabut asap di Kota Jambi. Juru bicara Pemkot Jambi, Abu Bakar, menerangkan, keputusan Wali Kota Jambi itu mempertimbangkan kondisi aktual hasil pengukuran kualitas udara dalam kurun waktu 48 jam terakhir yang dilakukan oleh gugus tugas kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan pengendalian dampak kabut asap. Kualitas udara di Kota Jambi saat ini sangat membahayakan kesehatan, terutama pada anak-anak. Dalam keputusan itu, Pemkab Jambi memberlakukan peserta didik belajar secara daring selama 3 hari, mulai tanggal 18 hingga 20 Oktober 2023. Meski belajar secara daring, namun pemerintah Kota Jambi mengimbau dan berharap tenaga pendidik agar memberikan pelajaran secara maksimal. Abu Bakar menambahkan, kondisi sebaran kabut asap ini bersifat situasional, tergantung dari kondisi banyaknya titik panas di daerah sumber asap dan hembusan angin. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim panas terjadi pada akhir Oktober mendatang. Masyarakat berharap prediksi BMKG itu sesuai harapan karena semakin keringnya sumur dan lahan pertanian. Berdasarkan data BPBD Sarolangun, pasca diguyur hujan beberapa pekan lalu, titik panas yang bersumber dari Karhutla di wilayah Kabupaten Sarolangun masih terjadi. Semakin bertambahnya jumlah titik panas dan Karhutla membuat para personel dan petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla sulit memadamkan api di lokasi. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Dedi Henry, mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim panas di wilayah Kabupaten Sarolangun terjadi pada Oktober mendatang. Bicara tentang iklim ya, tentang cuaca, memang beberapa waktu ini kan kita tahu Sarolangun ini dilanda kemarau
Jadi sudah lebih dari 1 bulan kita tidak mendapat curah hujan. Tapi harapan kami memang berdasarkan prediksi dari BMKG juga bahwa El Nino ini akan berakhir di bulan Oktober ini. Nah, ini sekarang sudah bulan Oktober. Mudah-mudahan apa yang diprediksi itu memang betul terjadi dan kita bisa melanjutkan lagi ya kegiatan-kegiatan di sektor pertanian. Dedi Henry minta masyarakat mewaspadai lahan kering karena rentan menyebabkan kebakaran lahan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Kabupaten Sarulagun gelar apel pasukan mantap berata tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen menuju pemilu 2024. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP telah menentukan Mahfud MD sebagai pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut pengamat politik Fakhrudin, Ganjar dan Mahfud MD merupakan pasangan yang diperhitungkan. Setelah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia, hari ini PDIP mendeklarasikan Mahfud MD sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 mendatang. Akademisi sekaligus pengamat politik Jambi Fakhrudin mengatakan, komposisi pasangan Ganjar dan Mahfud MD merupakan pasangan yang diperhitungkan. Fakhrudin melihat pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah mewakili ketokohan. Seperti Mahfud MD yang mewakili kalangan agamis, sementara Ganjar Pranowo mewakili kalangan demokratis. Fakhrudin menilai, Ketua Umum PDIP ingin mengulang sejarah dengan memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Seperti halnya dengan Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Ya dua pasang sudah lengkap ya, ada Anies, Muhaimin, kemudian Ganjar, Mahfud. Ini yang sebetulnya kita tunggu, masyarakat Indonesia kita tunggu satu pasang lagi ya biar kita punya pilihan untuk pemilu 2024 yang akan datang. Nah, seperti banyak diprediksi memang komposisi politik Indonesia itu kan terdiri dari nasionalis dan agamis ya, religius. Nah, saya pikir apa yang ada ini komposisi Ganjar Mahfud ini adalah mewakili itu ya, mewakili kelompok nasionalis, Ganjarnya, kemudian Mahfudnya ada di agamis atau religius. Sebelumnya Anies Baswedan juga telah menentukan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024. Sementara Prabowo Subianto belum menetapkan pasangan bakal calon wakil presidennya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kerusuhan terjadi di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi pada Selasa siang kemarin. Untuk membubarkan massa, polisi terpaksa menembakkan gas air mata ke arah massa. Aksi yang berlangsung damai tiba-tiba ricuh karena tuntutan massa tidak diindahkan oleh KPU. Massa yang marah melempari gelas ke arah polisi yang berjaga. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Melihat kondisi yang tidak kondusif lagi, polisi terpaksa mengerahkan 1 unit mobil water cannon dan mengeluarkan beberapa kali tembakan gas air mata ke arah kerumunan massa. Akhirnya aksi massa dari salah satu calon legislatif berhasil dipukul mundur dan 5 orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi itu berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Aksi kerusuhan yang terjadi pada Selasa siang itu merupakan simulasi yang digelar Polres Muaro Jambi dalam rangka persiapan menghadapi pemilu 2024. Simulasi itu digelar untuk mengantisipasi unjuk rasa saat pemilu dan pilkada di wilayah hukum Polres Muaro Jambi. Insya Allah hari ini kita juga sudah menampilkan kesiapan kita baik personil, sarana, prasarana. Mudah-mudahan untuk pengamanan pemilu ke depan tidak ada masalah. Kami khususnya di Kabupaten Muaro Jambi, kami Polres Muaro Jambi beserta seluruh stakeholder siap. Untuk masyarakat juga kami harapkan turut berperan serta aktif membantu menjaga stabilitas kondisi keamanan ketertiban di wilayahnya masing-masing. Dalam simulasi pengamanan pemilu itu diperagakan pengamanan di tempat pemungutan suara, pengawalan pendistribusian logistik hingga pengamanan di kantor KPU. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Selanjutnya, Saudara, polisi pastikan situasi tahapan pemilu 2024 di Provinsi Jambi masih kondusif. Hingga hari ini belum ada laporan terkait konflik hingga kampanye negatif di Provinsi Jambi. Situasi tahapan pemilu di Provinsi Jambi masih terpantau aman. Meski sebagian calon peserta pemilu sudah mulai memperkenalkan diri melalui banner dan media sosial. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono memastikan kondisi Kamtibmas di Provinsi Jambi masih terpantau kondusif. Belum ada gejolak, baik konflik maupun laporan mengenai kampanye hitam maupun negatif ke aparat kepolisian. Situasi kondusif ini diharapkan berlangsung hingga berakhirnya tahapan pemilu dan Pilkada 2024. Untuk di Jambi, kita bersyukuri situasi masih tetap kondusif, ya, karena kita bersama-sama dengan instansi terkait lainnya, potensi masyarakat menjaga agar Jambi tetap kondusif dalam kaitannya Pesta Demokrasi 2023-2024. Irjen Pol Rusdi Hartono minta masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kondusivitas di Provinsi Jambi. Polisi memastikan situasi kondusif ini tidak terlepas dari peran masyarakat. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Sarawangun menggelar apel pasukan gabungan Operasi Mantap Brata tahun 2023. Apel gabungan dalam rangka pengamanan pemilu 2024 itu dipimpin Kapolres Sarawangun AKBP Imam Rahman. Sebelum apel gabungan pengamanan pemilu 2024, jajaran Forkopimda melakukan pengecekan pasukan dan pengecekan kendaraan operasional dan alutsista pengamanan pemilu 2024. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam sambutannya yang dibacakan Kapolres Sarawangun AKBP Imam Rahman mengatakan, apel gelar pasukan pengamanan pemilu itu merupakan rangkaian terakhir kesiapan personel, serta sarana dan prasarana menjelang pemilu 2024. Operasi Mantap Brata tahun 2023 ini bertujuan agar terselenggaranya pemilu yang aman dan lancar. Seluruh komponen pengamanan diminta agar terus melakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayah masing-masing dan menyelesaikan konflik tersebut hingga ke akar masalah. Pemilu 2023-2024 merupakan pesta demokrasi yang terbesar, akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentu masa depan. Pada pemilu 2024, jajaran Polres Sarawangun akan melibatkan 269 personel atau 3/4 dari kekuatan seluruh personel Polres Sarawangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, Polres Kerinci menggelar apel gelar pasukan Mantap Brata dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024. Apel ini melibatkan 350 lebih personel kepolisian yang ditugaskan untuk mengawal pemilihan umum di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Polres Kerinci menggelar apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan pemilihan umum tahun 2024. Apel gabungan itu melibatkan personel gabungan TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, Dishub, dan pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kasih Humas Polres Kerinci, Ajun Inspektur Polisi 1 Endriadi mengatakan, untuk pengamanan pemilu, Polres Kerinci akan menyiagakan 350 orang personel, 150 orang BKO Polda Jambi, 1 kompi pasukan TNI, dan 1 kompi pasukan Brimob. Kita dari Polres Kerinci melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka menghadapi pemilu ya. Yang mana Polres Kerinci melibatkan personil 350 personil. Kemudian nantinya dari Polda Jambi akan ada BKO 150 untuk PAM TPS. Aibtu Endriadi menambahkan, pelaksanaan Operasi Mantap Brata akan berlangsung selama 222 hari, terhitung sejak 19 Oktober 2023 hingga 27 Mei 2024. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan.
Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, kurang lebih 3 jam polisi menggeledah kantor PT PN6 Jambi. Pasca penggeledahan, polisi membawa 2 kotak besar berisi dokumen. Tim Subdit 3 Tipikor di Treskrimsus Polda Jambi menggeledah kantor PT PN6 Jambi. Proses penggeledahan berlangsung sekitar 3 jam. Pasca penggeledahan, polisi menyita 11 dokumen. Dokumen itu merupakan arsip dari tahun 2012 saat proses akuisisi PT Maji. Menurut Kasubdit 3 AKBP Ade Dirman, berkas yang diangkut merupakan bukti untuk penetapan tersangka baru. Penyidik memastikan dalam waktu dekat bakal ada tersangka baru dalam kasus korupsi di PT PN6 Jambi. Hari ini Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi, Subdit 3 Tipikor, melakukan penggeledahan di kantor PT PN, di mana penggeledahan ini tentu secara administrasi kami sudah mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Sekretaris Perusahaan PT PN6 Jambi Ahmedi mengatakan, pihak perusahaan mendukung penuh pemeriksaan yang dilakukan Polda Jambi. Pihak perusahaan berharap kasus korupsi yang menjerat mantan dirut PT PN6 Jambi Sukandar ini cepat selesai. Jadi pada intinya PT PN6 dengan Polda bersama-sama ini supaya kasus cepat selesai. Sehingga tidak menjadi beban juga kepada kita penerus PT PN6 yang ada di sini gitu ya. Kita dukung penuh tadi sama-sama. Malah tadi kita bantu mana yang diperlukan yang mau dicari data-datanya kita bantu supaya bisa cepat selesai. Dugaan korupsi tersebut bermula saat PT PN6 Jambi mengakuisisi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mendahara Agrojaya Industri pada tahun 2012. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai 72 miliar rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, terkait konflik di tanah di PT RKK, masyarakat dan perusahaan diminta untuk mengosongkan lahan dan tidak memanen sawit di lahan sengketa tersebut. Polisi berupaya meminimalisir konflik antara masyarakat, perusahaan, dan koperasi di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Konflik lahan di desa tersebut berujung pada laporan pencurian dan 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengurangi konflik, polisi minta agar lahan tersebut dikosongkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, pihaknya telah berupaya mengurai konflik dengan mengimbau warga agar tidak kembali memanen sawit. Kemudian mediasi yang kita melakukan di kediaman Departemen dan yang terakhir kami turun lapangan adalah kemarin. Kita sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa di sana ada hadis yang saat ini itu adanya plasma dari 6 lokasi. Dalam kasus itu, polisi menahan 6 warga karena memanen dan mencuri sawit dari lahan milik PT RKK. Ke-6 warga yang telah ditahan telah diproses pemberkasan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda dalam segmen advertorial. Di antaranya Bupati Bugo Masuri buka Festival Kenduri Swarna Bumi tahun 2023. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, PJ Bupati Merangin Mukti Said menggelar inspeksi mendadak ke Dinas Kesehatan. Sidak itu dilakukan untuk mengecek kehadiran pegawai, kondisi fasilitas kantor, serta ketersediaan obat-obatan. Penjabat Bupati Mukti Said terus melakukan inspeksi mendadak sidak ke organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin. Kali ini PJ Bupati Mukti Said mendatangi kantor Dinas Kesehatan Merangin. Sidak itu dilakukan untuk melihat kedisiplinan pegawai baik ASN maupun honorer. Selain itu, Mukti Said juga mengecek beberapa fasilitas kantor serta ketersediaan obat-obatan. Mukti Said melakukan pengecekan di setiap ruang dan menanyakan kehadiran pegawai. Dari hasil sidaknya, Mukti Said menyampaikan tingkat kehadiran pegawai di Dinas Kesehatan ini cukup baik, meski ada beberapa ASN yang tidak hadir.
ASN yang tidak hadir akan dicatat dan dievaluasi. Jika tanpa keterangan yang jelas, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara untuk kondisi ruangan, Mufti Said mengakui ruangan kantor banyak yang rusak karena termakan usia. Mufti Said akan memerintahkan Dinas Kesehatan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR untuk perbaikan. Sedangkan untuk obat-obatan dipastikan mencukupi hingga akhir tahun. Tapi tadi saya sangat tanya masalah stunting, ini bagus ya, dan Pak Kades dengan Pak sering turun ngecek itu semua, baik terhadap kesehatan ibu dan anak, karena dia berkaitan. Mufti Said menambahkan, Dinas Kesehatan harus dapat membina puskesmas di wilayah kerjanya untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Petugas kesehatan diminta memberi pelayanan kesehatan secara prima agar pasien puas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ramadan Cerpitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menyaksikan ikrar damai Pilkades serentak tahun 2023. Bahyuni Deliansyah berharap pelaksanaan Pilkades dapat berlangsung damai dan lancar. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Selasa kemarin menggelar ikrar damai Pilkades serentak tahun 2023. Ikrar damai itu digelar agar terciptanya Pilkades yang berlangsung damai, adil, jujur, dan transparan. Ikrar damai Pilkades serentak itu disaksikan penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah dan unsur Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi. Pada kegiatan itu, para calon kades menandatangani nota kesepakatan untuk keberlangsungan Pilkades. Ada 5 poin yang harus ditaati oleh para calon kades, yakni mematuhi perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerukunan dan kedamaian, bekerjasama dengan panitia dan aparat keamanan, menjunjung tinggi sportivitas selama proses Pilkades, dan menerima serta menghormati hasil pemilihan. Pemerintah bersama Forkopimda sepakat melakukan ikrar damai. Artinya agar pemilihan kepala desa ini dapat berlangsung dengan adil, jujur, dan transparan. Saya juga minta kepada aparatur, khususnya camat dan PMD, tadi menyampaikan bahwa para camat akan berlaku adil dan netral dalam mengawal Pilkades yang akan dilakukan di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten. Pemilihan kepala desa serentak tahun ini dilaksanakan pada 25 Oktober mendatang di 33 desa dalam 10 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Bahyuni Deliansyah berharap kondisi Kamtipmas dapat terjaga agar pelaksanaan pemilihan dapat berlangsung lancar. Bahyuni Deliansyah mengingatkan kepada aparatur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta jajaran di kecamatan agar dapat menjaga netralitas selama proses pelaksanaan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, Bupati Bungo Masyhuri membuka Festival Kenduri Suwarna Bumi di Dusun Empelu. Festival Kenduri Bumi digelar untuk memberikan motivasi bagi generasi muda dalam menggali dan mengenal budaya Lamo. Pembukaan Festival Kenduri Suwarna Bumi tahun 2023 dipusatkan di Dusun Empelu, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo. Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Bungo Masyhuri ini diawali dengan parade dari 9 kampung yang menggunakan pakaian tradisional ciri khas masyarakat Dusun Empelu serta membawa alat pertanian zaman dahulu. Bupati Bungo Masyhuri mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahunnya oleh Pemkab Bungo. Selain untuk menggali kembali tradisi lama di dusun yang ada di Kabupaten Bungo, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan budaya leluhur kepada generasi muda. Masyhuri berharap Festival Kenduri Suwarna Bumi ini dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda akan budaya leluhurnya. Alhamdulillah, hari ini kita pemerintah Kabupaten Bungo beserta seluruh stakeholder dan masyarakat Kabupaten Bungo, khusus masyarakat Kecamatan Tanah Sepenggal Dusun Empelu ini beramai-ramai kita melaksanakan Kenduri Suwarna Bumi. Pertama, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Pendidikan mensupport kegiatan ini. Kemudian pemerintah provinsi, Pak Gubernur, kami sampaikan terima kasih. Kemudian juga seluruh OPD dalam pemerintah Kabupaten Bungo, Kecamatan dan Datuk Rio
dan juga seluruh jajaran masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini. Rangkaian kegiatan yang kita laksanakan sekaligus juga berbarengan momennya dengan ulang tahun Kabupaten Bungo yang ke-58 tahun 2023 ini. Kegiatan yang turut dihadiri perwakilan Kemendikbudristek ini mengusung tema Balaye di Lubuk Sakti. Tema ini sesuai tradisi lamo masyarakat Dusun Empelu dalam menjaga sungai dan kelestarian alam. Dalam kegiatan ini, para tetua adat menyusuri aliran sungai Batang Tebo yang disaksikan Bupati Bungo dan ratusan masyarakat. Mohriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris pertanyakan komitmen Forum CSR Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, belum menghasilkan kontribusi nyata bagi daerah setelah terbentuk selama 2 tahun, Gubernur Jambi Al-Haris secara tegas mempertanyakan komitmen keberadaan Forum CSR Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris secara tegas mempertanyakan komitmen Forum Corporate Social Responsibility atau CSR Provinsi Jambi yang sudah terbentuk 2 tahun namun tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini diungkapkan Gubernur usai mengumpulkan serta melakukan pertemuan bersama sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR. Gubernur mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi, setelah terbentuk belum ada kontribusi nyata perusahaan terhadap kewajiban CSR yang seharusnya sudah terkumpul. Bahkan setelah 2 tahun berjalan, belum ada dana kas terkumpul yang bisa digunakan untuk kepentingan daerah. Gubernur menegaskan, tujuan pembentukan Forum CSR dilakukan untuk memudahkan pengumpulan sumbangan wajib setiap perusahaan yang nantinya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Mulai dari penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, bencana, musibah, hingga kegiatan sosial lainnya yang dapat langsung digunakan tanpa menunggu proses yang panjang seperti APBD. Kewajiban mereka tidak mereka keluarkan karena ada kewajiban sekian persen itu adalah wajib menjadi CSR yang digunakan sesuai dengan aturan penggunaannya. Itu aja ini. Gubernur Jambi Al-Haris berharap penegasan komitmen Forum CSR nantinya bisa berkontribusi nyata bagi daerah. Karena perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi, serta berkewajiban mendorong percepatan pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus PAPPRI Provinsi Jambi masa bakti 2023-2028. Sri Arguna ini resmi didapuk sebagai Ketua DPD PAPPRI Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia Provinsi Jambi masa bakti 2023-2028. Al-Haris mengatakan, selain sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan antar musisi, PAPPRI juga dapat menampung aspirasi anggota serta para penggiat seni untuk meningkatkan kesejahteraan. Geliat seni kreatif yang makin meningkat pasca pandemi akan menjadi energi positif untuk menumbuh kembangkan kesenian di Provinsi Jambi. Al-Haris menuturkan, pemerintah Provinsi Jambi siap untuk menjadi mitra strategis PAPPRI dalam mengembangkan seni dan budaya menjadi salah satu sektor ekonomi yang menjanjikan karena memiliki pangsa pasar yang besar. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk berkesenian serta menghargai seni akan semakin memudahkan tugas pemerintah dalam melestarikan seni dan budaya. Pengembangan industri kreatif dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sangat membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Hadirnya PAPPRI di Provinsi Jambi akan menjadi angin segar bagi percepatan pemajuan daerah. Hari ini saya lihat para pemain musik sudah mulai bergairah sejak pandemi selesai. Nah dulu mohon maaf mereka kadang-kadang nyari sembako karena vakum semua. Begitu pandemi nggak ada jalan sama sekali.
drop semua, baik itu industri musik dan semuanya, penyanyi semua kena semuanya. Ini sudah mulai bangkit semua ini, sudah mulai pulih. Nah, dan saya yakin percaya teman-teman yang pemusik, pencipta lagu, penyanyi ini pangsa pasarnya bagus sekali di masyarakat, tidak akan pernah pudar itu. Pada pelantikan dan pengukuhan pengurus PAPPRI Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP PAPPRI Tony Wenas, Sri Argunaini resmi didapuk sebagai Ketua DPP PAPPRI Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazid Akbar. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.